Sudah waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang tunggal. Terima kasih Engkau menyertai kami sehingga 3 sesi sudah kami kupas dari tema menyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini adalah sesi yang terakhir, menyembah dalam kebenaran, episode yang kedua. Mohon Tuhan menyertai kami, memimpin kami, sehingga melalui pembahasan firman Tuhan ini kami dibukakan, kami dicelikkan, dan kami dibuat mengerti bagaimana melakukan penyembahan-penyembahan yang berkenan di hadirat-Mu, sehingga penyembahan yang kami lakukan diterima oleh Engkau di surga. Buka hati kami, telinga kami, mata kami, supaya yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami saksikan menuntun kami memahami secara utuh topik firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana kebiasaan saya, ketika saya menyampaikan suatu topik yang berseri, saya akan selalu mengulang sedikit bagian-bagian sambungannya. Hari ini kita belajar tentang menyembah dalam kebenaran sesi yang kedua. Karena menyembah dalam roh 2 sesi, menyembah dalam kebenaran juga ada 2 sesi. Kita lihat resume pelajaran minggu yang lalu, yaitu menyembah dalam kebenaran sesi yang pertama. Sekilas kita lihat, menyembah dalam kebenaran berarti kita harus mengenal Allah yang benar dahulu. Karena jika kita tidak mengenal Allah yang benar, maka penyembahan kita dijamin tidak akan benar. Karena tidak tepat sasaran. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di kota Athena, orang-orang Yunani. Di dalam mezbah ibadah mereka tuliskan sepotong kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Sayang sekali. Padahal di dalam penyembahan kita sudah keluarkan waktu, tenaga, uang. Tapi karena tidak mengenal Allah yang benar, maka penyembahan yang kita lakukan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana supaya penyembahan atau caranya mengenal Allah? Karena Allah sendiri adalah roh. Bukankah penyembahan kita harus mengenal Allah yang benar? Mengenal Allah yang benar harus melalui bangsa Israel. Kenapa demikian? Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perkataan Tuhan Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus orang Yahudi, ya? Yesus bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Dari ratusan negara di dunia, Allah hanya memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Sehingga menurut saya pemahaman bangsa Israel mengenai Allah akan lebih tepat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Israel punya kitab suci. Dan bangsa Israel punya sejarah cukup panjang. Bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana mereka berhubungan, berinteraksi langsung dengan Tuhan. Ketika mereka dipimpin keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di Mesir Tuhan turun ke 10 tulah dan mereka melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Demikian pula ketika Tuhan menuntun mereka 40 tahun di padang gurun, mereka juga melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat sepanjang 40 tahun itu. Karena itulah untuk bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang bisa menyelamatkan, Allah Juru Selamat tunggal harus lewat bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah yang diungkapkan di Ulangan 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Satu-satunya bangsa, satu-satunya umat pilihan yang dipilih Allah bukan karena mereka hebat, bukan karena kuat, bukan karena mereka itu jumlahnya banyak. Maka seperti dikatakan oleh Hosea, bukan dengan kekuatan dan kekuasaan, tapi oleh Tuhan. Kitab suci bangsa Israel Perjanjian Lama sudah sangat jelas memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai Mesias. Allah menjanjikan kepada bangsa Israel akan mengaruniakan Mesias
Ya, siapakah Mesias yang dijanjikan? Di Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, karena ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat ini, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tertulis tentang Yesus Kristus ada di mana? Di dalam Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, seluruh perjanjian lama itu sudah memperkenalkan Yesus, baik lewat nubuat-nubuat, secara simbolis, secara lambang dan sebagainya, memperkenalkan Yesus. Tapi sayangnya bangsa Yahudi tidak memahami dengan jelas kitab suci mereka. Kalau mereka benar-benar memahami kitab suci mereka sampai makna sesungguhnya mereka bisa tangkap, mestinya mereka sudah temukan Mesias, juru selamat yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Sayangnya sampai hari ini mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Menyembah dalam kebenaran. Ada dua bagian yang kita kupas. Pertama, harus mengenal Allah yang benar. Sudah saya kupas pada minggu yang lalu. Yang akan kita kupas pada saat ini adalah menyembah sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita harus mengenal juga firman Allah. Karena Allah dengan firman-Nya adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Engkau mengenal Allah, tapi tidak mengenal firman-Nya, salah. Engkau mengenal firman, tapi tidak mengenal Allah, sama juga. Seperti bangsa Israel ini, sudah dapat firman yang benar, firman Tuhan, tapi nggak mengenal Allah. Jadi kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita akan masuk pembahasan kita, harus menyembah sesuai firman-Nya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah-Nya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan dua kata yang ini saya titik beratkan di sini. Menyembah dalam kebenaran. Menyembah. Jadi ketika kita menyembah Allah, harus sesuai dengan kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang itu adalah kebenaran itu apa? Kalau mau menyembah dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Karena seringkali kita mendengarkan kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Tuhan Yesus menjawab, arti kebenaran itu dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang dimaksudkan kebenaran itu tidak lain firman Tuhan. Okay? Artinya ketika kita menyembah Tuhan, maka penyembahan itu cara-cara menyembahnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menyembah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran-ajaran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita menyembah masih di luar kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih, masih di luar kebenaran. Dan berapa banyak orang yang aktif menyembah tapi masih ada di luar kebenaran. Yang namanya agama dengan kitab suci adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak ada agama yang tidak punya kitab suci. Dan kalau ada kitab suci, pasti muncul agama. Agama tanpa kitab suci adalah kepercayaan. Tahayul-tahayul. Kita mempercayai sesuatu, tapi yang kita percaya tidak ada tuntunan dalam firman. Jadi tidak ada tuntutan dari kitab suci. Maka disebut kepercayaan. Agama dengan kitab suci. Agama yang berbeda memiliki kitab suci yang berbeda juga. Jika agamanya ada 10, mestinya kitab sucinya juga ada 10. Seharusnya seperti itu. Agama A punya kitab suci A. Dan kitab suci A itu pasti diakui firman Tuhan oleh penganut agama A. Agama B punya kitab suci B. Agama C punya kitab suci C. Agama D punya kitab suci D. Dan agama E punya kitab suci E. Sebagai agama, pasti mereka akan mengklaim kitab suci mereka itu adalah firman Tuhan. Kalau begitu, mana yang bisa dikatakan firman Tuhan? Mengingat masing-masing agama punya kitab suci. Kalau Anda orang Kristen,
mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Itu kan lagi ada orang Kristen. Tapi bagaimana dengan agama-agama lain? Bukankah mereka juga akan katakan hal yang sama? Kitab suci kami adalah firman Tuhan. Bahkan rasa hormat mereka terhadap kitab suci mereka melebihi umat-umat Kristen. Saya berapa kali ke pasar tradisional melihat ada tempe dibungkus pakai kertas Alkitab. Nah, mau ngomong apa tuh? Ya, mau ngomong apa? Apakah ada Kristen yang demo-demo, marah-marah? Kita nggak diajarkan sama-sama. Tapi coba kitab suci agama lain, agama seberang. Kitab suci mereka dibungkus tempe, wah penjual tempe bisa habis. Ini bisa jadi viral, bisa jadi demo besar-besaran. Betul nggak? Artinya apa? Penghormatan mereka terhadap kitab suci mereka jauh melebihi orang Kristen. Kalau orang Kristen cuek saja. Oke? Tentu saya tidak katakan bahwa salah dan benar karena sudut pandangan berbeda-beda. Ini kan Anda ceritakan bagaimana firman Tuhan ada di hati kita, itu yang paling penting. Bagaimana kita menghargai firman Tuhan setelah kita baca, kita lakukan, itu yang paling penting. Tapi intinya adalah kalau Tuhan itu hanya satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan kitab suci yang berbeda-beda, yang memunculkan agama berbeda-beda juga? Menurut saya tidak mungkin. Kalau Tuhan itu hanya satu, Tuhan hanya akan memberikan satu kitab suci sebagai panduan, sebagai tuntunan. Karena Tuhan dengan kitab suci tidak bisa dipisahkan. Makanya Yohanes menulis di Yohanes pasal 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman dengan Allah tidak terpisahkan. Ibarat itu saya, Nathan dengan perkataan Nathan tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Walaupun perkataan saya, suara saya direkam lewat handphone, direkam, tapi tidak ada saya, tetap aja orang menganggap, oh Pak Nathan yang sedang khotbah. Walaupun tidak melihat wajah saya, karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan firman itu adalah perkataan Allah. Artinya Allah dan perkataannya kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika Anda mengatakan kitab suci Anda adalah firman Tuhan, semua agama akan mengatakan hal yang sama. Oke? Nah, apakah Tuhan itu lebih dari satu? Sehingga masing-masing Tuhan memberikan firman yang dijadikan kitab suci oleh pengikutnya. Kita lihat jawaban Nabi Yesaya. Yesaya 45 ayat 5-7. Emangnya ada berapa Tuhan? Yesaya pasal 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nangkap nggak Bapak? Akulah Tuhan, nggak ada yang lain. Artinya di luar Tuhan ini maka sudah tidak ada Tuhan yang lain. Kecuali Tuhan kecil, banyak sekali. Berarti ketika kita menyembah bukan kepada Tuhan yang dijelaskan di Yesaya 45 ayat kelima, kita sudah salah menyembah. Kalau sudah salah menyembah, tentu Tuhan tidak berkenan. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam, akulah Tuhan yang membuat semua itu. Perhatikan penjelasannya di ayat 45 tadi, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Artinya Allah itu hanya ada satu. Allah itu hanya satu. Kecuali aku tidak ada Allah. Nah itu mirip sekali dengan kalimat syahadat yang diucapkan oleh saudara kita Muslim. Tiada Tuhan selain Allah. Namun masalahnya adalah apakah Allah yang disembah oleh saudara kita itu sudah sama dengan yang dicatatkan di Yesaya 45 ayat 5 atau belum? Kalau belum, apakah sudah tepat penyembahannya itu? Jika ada Tuhan yang lain, maka itu pasti Tuhan buatan manusia, berhala-berhala, atau Tuhan hasil karangan manusia. Kemudian ayat 46, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari. Artinya di kolong langit ini, selama masih bisa dijangkau oleh sinar matahari, hanya ada satu Tuhan yang menciptakan semua itu.
Maka utara, timur, barat, selatan hanya ada satu Tuhan. Karena itu ketika seluruh penduduk bumi utara, timur, barat, selatan bukan menyembah Allah yang dicatatkan di Yesaya 45 ayat yang ke-6, belum mengenal Allah yang benar. Lalu Allah siapa yang diperkenalkan? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Lihat, jika Tuhan itu hanya ada satu yang menguasai seluruh hidup manusia, maka Tuhan inilah yang harus disembah. Karena Dia yang berkuasa atas manusia, menciptakan nasib mujur, menciptakan nasib malam, artinya untung rugi hidup mati manusia ada di tangan yang satu ini, di tangan Sang Pencipta yang satu ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, maka kita harus cari temukan Allah yang satu ini. Tentu kalau Allah yang satu ini diperkenalkan oleh Nabi Yesaya, pasti Yesus Kristus. Karena Yesaya itu adalah boleh dikatakan kitab Injil Perjanjian Lama. Karena di kitab Nabi Yesaya banyak sekali menubuatkan tentang Yesus Kristus. Misalnya Yesus Kristus yang akan lahir oleh seorang perawan, lahir dari seorang perempuan perawan. Kemudian Yesus akan diberi nama Immanuel, dicatatkan di Yesaya pasal 7 ayat 14. Kemudian sebelum datang ke dunia, Yesus sudah mendapatkan sebutan sebagai Allah di Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yesus disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja berdamai, Penasihat ajaib. Dan Yesus akan lahir dari keturunan Daud. Nah, itu menurut Nabi Yesaya. Berarti Yesaya memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai Allah yang benar. Jika Tuhan hanya satu, dengan sendirinya hanya ada satu kitab suci yang berasal dari Tuhan yang satu itu. Berarti tidak semua kitab suci yang ada di muka bumi itu adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan, hanya kitab suci yang benar-benar diwahyukan Tuhan, yang diturunkan oleh Tuhan, walaupun ditulis oleh para nabi-nabi, itu yang bisa dikatakan sebagai firman Tuhan. Lalu apa buktinya? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti YouTube saya, Bible Teaching Ministry, di sana saya sudah kupas ada 7 pembuktian bahwa Alkitab yang dipegang oleh kitab orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu bisa mengunjungi link YouTube saya, Jesus Christ Community. Ada apa bukti Alkitab itu firman Allah? Nanti bisa masuk di sana, bisa dipelajari. Karena saya tidak bisa kupas di sini terlalu panjang. Agama dengan kitab suci. Nah, saya akan fokuskan agama Kristen. Agama Kristen. Jika agama non-Kristen menyembah di luar kebenaran, karena kitab suci dengan Tuhan yang benar tidak akan terpisahkan, betul? Lalu bagaimana dengan internal umat Kristen? Apakah penyembahannya sudah sesuai dengan kebenaran? Bukankah Allah menghendaki kita menyembah dalam kebenaran? Penyembahan kita sudah sesuai dengan kebenaran belum? Artinya ajaran-ajaran kita sudah sesuai dengan Alkitab belum? Kalau ajaran kita belum sesuai dengan firman Tuhan, kita juga masih menyembah di luar kebenaran. Kitab suci sama memunculkan 2 agama berbeda. Ada Katolik, ada agama Kristen Protestan. Menurut saya, penyembahan dalam agama Kristen justru bermasalah besar dan tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak yang tidak sesuai kebenaran. Karena jika satu kitab suci memunculkan 2 agama, menurut saya ada masalah. Betul? Jika kitab suci berbeda, memunculkan agama berbeda adalah hal yang wajar. Bahkan sudah pasti terjadi. Agama A memunculkan kitab suci A. Kitab suci A memunculkan agama A. Kitab suci B memunculkan agama B. Kitab suci C memunculkan agama C. Dan seterusnya. Tapi persoalannya adalah agama Kristen. Kitab sucinya sama. Tapi memunculkan 2 agama yang berbeda. Menurut saya tidak wajar. Artinya ada masalah yang serius di dalam kekristenan kita. Serius. Karena kita ingin kembali pada kebenaran. Lihat di sini, banyak denominasi gereja di seluruh Indonesia.
Jumlah denominasinya itu ada 326 denominasi yang diakui Departemen Agama secara resmi. 326. Artinya adalah ada 326 doktrin berbeda-beda. Ada 326 sinode organisasi berbeda-beda. Ada 326 ajaran yang berbeda-beda. Bukankah ini masalah serius? Banyaknya ajaran berbeda-beda ini yang memunculkan banyak sinode gereja. Ini adalah masalah serius di dalam kekristenan, sehingga kita bertanya-tanya ajaran mana yang benar, sinode mana yang benar. Pasti semua sinode akan menegaskan ajaran mereka, sinode mereka sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sinode A, B, C, D, E, dan seterusnya sudah sesuai dengan firman Tuhan, mungkinkah memunculkan ajaran yang berbeda-beda, doktrin yang berbeda-beda? Seharusnya tidak demikian. Ketika ajaran yang kita pegang salah, maka penyembahan ibadah kita juga menjadi sia-sia. Karena Tuhan menghendaki kita menyembah dalam kebenaran, otomatis ajaran kita harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Matius 15 ayat 8-9. Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku. Memuliakan Tuhan berarti memuliakan Tuhan, berarti menyembah, memuji, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Intinya adalah memuliakan Tuhan itu artinya penyembahan. Oke, penyembahan. Tapi sayang sekali penyembahan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Tuhan. Artinya Tuhan berkata, percuma beribadah kepadaku. Karena di dalam ibadah itu ada cakupan penyembahan-penyembahan. Ada doa, ada naikkan puji-pujian. Dan penyembahan kita tuh menjadi sia-sia. Padahal untuk beribadah Bapak Ibu harus korbankan minimal 3 hal. Korban waktu, sekali ibadah berapa jam. Kalau kita tidak ada COVID, kita masih ibadah di gedung gereja. Di dalam gereja saja 2 jam, belum termasuk perjalanan. Minimum 3-4 jam sekali ibadah. Ternyata sia-sia karena ajaran yang kita pegang itu benar. Kemudian korban uang, ada biaya transportasi, ada uang persembahan, lalu ada korban tenaga. Tapi semua yang kita lakukan itu sia-sia hanya gara-gara kita pegang ajaran manusia atau perintah manusia. Sia-sia. Nah, kalau kita tahu ibadah kita itu tidak diterima Tuhan, sia-sia. Lebih baik kalau ibadah, betul nggak? Karena untuk apa? Sama seperti penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Athena di Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 23-24. Mereka aktif menyembah Allah, tetapi tidak mengenal Allah yang harus disembah. Apakah penyembahan mereka diterima oleh Tuhan? Walaupun di dalam mesbah mereka muncul sepotong kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi Anda jangan menyangka bahwa doa-doamu, ibadah-ibadahmu sudah diperkenan oleh Tuhan. Karena engkau tidak mengenal Allah, ibadahmu tidak diperkenan Tuhan. Gara-garanya apa? Berita manusia yang Anda pegang. Berita manusia itu adalah ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran manusia dalam konteks saat ini adalah doktrin sinode. Bukankah masing-masing sinode, 326 sinode, punya doktrin masing-masing? Dan ketika yang kita pegang itu bukan doktrin Alkitab, bukan doktrin firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, tapi yang kita pegang adalah doktrin sinode, sia-sialah kita. Dan kalau semua sinode doktrinnya sudah sesuai Alkitab, tidak akan mungkin muncul banyak sinode betul. Karena itu, ini masalah yang serius di dalam kekristenan. Keaktifan di luar kebenaran tetap mengalami kebinasaan. Bukan hanya sia-sia, tapi Anda nggak akan selamat gara-gara Anda di luar kebenaran. Apa yang dikatakan Rasul Paulus sangat-sangat luar biasa. Lihat Roma 10 ayat 1-2. Ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2,
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Di dalam ayat yang kedua, Paulus memuji sekelompok orang yang ditemui Paulus, mereka sungguh giat untuk Allah. Artinya di dalam ibadah, di dalam penyembahan mereka sangat sungguh-sungguh lakukan. Ya, sungguh-sungguh. Berani korban waktu, korban tenaga, korban uang, bahkan korban nyawa demi agama mereka. Tapi Paulus tahu keaktifan mereka tidak membuat mereka diselamatkan. Maka di ayat yang 1, supaya mereka diselamatkan. Makanya Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah sekelompok orang ini. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Engkau. Korban waktu, tenaga, uang, korban nyawa untuk Engkau. Kasihani Tuhan, selamatkanlah mereka. Mereka bisa selamat atau tidak bukan tergantung doanya Paulus. Tetap ada di dalam otoritasnya Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan? Harus sesuai dengan firman-Nya. Kenapa mereka nggak selamat? Jawabannya ada di ayat yang ketiga. Kita lihat ayat yang ketiga. Banyak sekali agama umat Kristen yang menyembah, tapi di luar kebenaran. Lihat ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Penyebab mereka nggak selamat adalah berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Mereka tidak memahami Alkitab lalu mendirikan kebenaran sendiri. Dan apa yang dimaksud dengan kebenaran sendiri? Mendirikan kebenaran sendiri. Mendirikan kebenaran sendiri inilah yang disebut dengan ajaran manusia atau doktrin sinode. Itulah kebenaran sendiri. Jadi berapa banyak doktrin masing-masing meracik, berapa banyak sinode yang masing-masing meracik doktrin-doktrin sesuai dengan maunya mereka. Mengerikan ya. Karena itu, apakah doktrin yang diracik itu sudah sesuai Alkitab? Pasti mereka juga mengatakan sudah sesuai Alkitab. Kalau sudah sesuai Alkitab kok beda-beda? Mana yang Alkitab lihat? Kembali lagi sini. Karena itu berbicara tentang masalah penyesatan itu tidak sederhana yang Anda bayangkan. Kitab suci yang sama memunculkan banyak ajaran yang berbeda di mana permasalahan sebenarnya. Kalau kitab suci berbeda, memunculkan agama berbeda, tidak usah cari masalahnya di mana, karena sudah pasti terjadi. Tapi kalau kitab sucinya sama memunculkan dua agama, dua ajaran yang berbeda, ini patut ditanda-tanyai. Kenapa bisa demikian? Masalahnya adalah Alkitab memang sulit dimengerti. Alkitab sulit dipahami. Karena itu bukan jaminan. Bukan jaminan bahwa seorang hamba Tuhan yang telah mengikuti sekolah teologi atau STT, baik S1 sarjana teologi, S2, kemudian magister teologi, kemudian S3 doktor teologi, mereka sudah pasti memahami Alkitab. Tidak menjamin. Berarti untuk bisa memahami Alkitab bukan ditentukan oleh gelar akademik pada diri kita. Bahkan banyak orang, pendeta-pendeta yang sudah aktif terjun di dalam pelayanan-pelayanan bertahun-tahun, tapi mereka masih belum memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus satu kali dikunjungi oleh seorang pemimpin agama Yahudi, pengajar Yahudi, namanya Nikodemus. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yohanes 3:1 adalah seorang Farisi. Farisi ini adalah orang yang cukup menguasai perjanjian lama ya. Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau lakukan, yang adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kenapa dia datang malam-malam kepada Yesus? Karena dia ini pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi. Dia juga takut jadi batu sandungan kepada umat yang dipimpinnya, atau takut dikritik, diserang oleh penganut-penganut agama Yahudi. Karena itu dia datang pada waktu malam secara terselubung.
Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Yesus langsung berkata, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Nikodemus bingung dan berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Artinya, kalau orang itu sudah telah lahir dari rahim ibunya, bagaimana dimasukkan kembali dalam rahim ibunya? Apalagi kalau dia sudah besar, sudah tua. Kalau sudah tua, ibunya sudah meninggal, mau masuk ke mana? Jangankan sudah besar atau tua. Bayi yang baru dilahirkan, katakanlah lahir prematur. Biasa mengandung dan dilahirkan kan 9 bulan. Tuh 6 bulan, 7 bulan sudah dilahirkan. Lalu setelah lahir kita masukkan kembali dalam rahim ibunya. Mungkinkah itu? Belum ada fakta sejarah yang terjadi seperti itu. Lahir ya sudah. Makanya ketika Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, dia bingung dan mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Kenapa dia mengatakan tidak mungkin? Karena Yesus menjelaskan makna rohani, dia tangkapnya makna jasmani. Yesus menjelaskan tentang kelahiran kembali secara rohani, tapi dia tangkapnya kelahiran kembali secara jasmani. Maka dia katakan tidak mungkin terjadi. Akhirnya Tuhan Yesus menegur, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Artinya orang yang sudah seringkali mengajar, para hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen teologi, belum tentu mereka juga memahami kebenaran firman Tuhan. Belum tentu memahami kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab sulit dimengerti, maka sangat berpotensi terjadinya kesalahan tafsir yang mengakibatkan terjadinya penyesatan. Jadi salah tafsir, dampaknya itu sangat serius. Lihat perkataan Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah ada gereja yang sesat di dunia? Ada nggak? Jika ada, gereja mana? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, saya jadi hamba Tuhan sudah 30 tahunan. Dan sudah banyak melayani dari gereja kecil, gereja yang tidak sanggup bayar pendetanya, sampai gereja mewah, gereja yang jumlah jemaatnya puluhan ribu. Saya belum pernah menemukan satu pun gereja yang sesat. Dalam konteks waktu saya masuk ke aula mereka, muncul sepotong kalimat, hati-hati, ajaran gereja kami sedikit bermasalah. Tidak pernah. Semua gereja mengatakan Alkitabiah. Semua gereja mengklaim ajarannya sudah sesuai dengan Alkitab. Lalu, apakah ada pendeta atau hamba Tuhan yang sesat? Pasti Anda jawab, ada Pak. Pendeta mana? Coba kita laporkan ke KPK. Saya ingin katakan kepada Anda, 30-an tahun melayani dari pendeta kecil sampai pendeta besar saya bergaul. Saya belum pernah ketemu satu pun pendeta sesat. Lalu Anda bertanya, jadi gak ada pendeta yang sesat? Banyak pendeta yang sesat. Tapi tidak ada satu pun pendeta yang mengaku dirinya sesat. Semua pendeta pasti mengatakan ajarannya itu Alkitabiah. Semua pendeta mengatakan ajarannya itu sudah sesuai dengan Alkitab. Kalau sudah sesuai dengan Alkitab, kenapa bisa muncul banyak gereja, muncul banyak sinode? Yang saya khawatirkan itu adalah ajarannya tidak sesuai Alkitab, tapi dia sangka sudah sesuai Alkitab. Ajarannya sudah sesat, tapi dia tidak sadar bahwa apa yang disampaikan itu sesat. Karena untuk mendeteksi sebuah kesesatan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Kalau orang itu tahu dirinya sesat, pasti dia akan kembali ke jalan yang benar. Tapi celakalah orang yang mengarahkan penyesatan itu. Artinya orang yang menyampaikan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab akan dituntut oleh Tuhan. Satu sisi Tuhan sangat sayang kepada pendeta, karena pendeta itu adalah mitra kerja di Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan sangat benci kepada pendeta-pendeta.
Ketika pendeta sudah menjadi penyesat, maka Tuhan sangat benci. Bahkan Tuhan mengajarkan ayat bunuh diri. Di Matius 18 ayat 6. Ikat lehermu dengan tambang. Setelah itu lalu tambang ujungnya ikat dengan batu kilangan. Bukan hanya selesai, kemudian campakkan ke dalam laut. Biar dia mati, kelelep di laut. Dan setelah mati, mayatnya bengkak, tidak akan naik lagi. Karena kalau naik bengkak kan pasti tubuh manusia itu mengambang ke atas. Tuhan berkata, kasih batu pemberat, batu kilangan, biar nggak naik lagi. Artinya Pak, Tuhan itu sangat marah kepada mereka yang melakukan penyesatan. Karena penyesatan itu mengakibatkan orang masuk ke neraka. Dari 326 sinode, ajaran atau doktrin sinode itu berbeda-beda satu dengan lain. Lalu acuan kita yang mana? Sinode A, sinode B, sinode C, atau sinode yang mana? Yang menjadi acuan kita supaya ajaran kita itu alkitabiah, ajaran kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira ajaran yang mana? Ketika ditanya, pasti masing-masing membela, masing-masing mengatakan, oh sinode kami sudah alkitabiah, mestinya sinode kami jadi standar. Betul nggak? Bapak Ibu yang saya kasihi, standar kebenaran doktrin, standar ajaran seharusnya itu adalah gereja awal. Gereja awal. Kenapa saya kata harus gereja awal? Karena gereja awal adalah gereja yang berdiri setelah Roh Kudus turunkan pada hari Pentakosta. Itu mestinya yang menjadi dasar doktrin kita, acuan doktrin kita. Tuhan Yesus pernah menjanjikan akan mendirikan gerejanya. 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus sudah tegaskan. Kita lihat bagaimana janji Tuhan tentang akan mendirikan gerejanya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan gereja yang didirikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Oke, jelas kan? Artinya 2000 tahun yang lampau Tuhan mendirikan jemaat. Jemaat itu adalah gereja. Tuhan mendirikan gereja. Dan gereja yang didirikan oleh Tuhan itu ada jaminan keselamatan. Karena tidak akan dikuasai oleh alam maut setelah manusia mati. Manusia akan dicampakkan ke alam maut sebagai tempat penampungan sementara. Di sana akan disiksa menanti penghakiman pada akhir zaman. Lalu ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja yang didirikan Tuhan, satu sisi tidak akan dikuasai oleh alam maut, di sisi lain memiliki otoritas, memiliki koneksi langsung dengan sorga. Maka Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Gereja milik Tuhan itu punya koneksi langsung dengan sorga. Karena jika penyembahan kita, ajaran kita sudah sesuai dengan Alkitab, maka itu gereja tersebut pasti punya hubungan langsung dengan sorga. Mengikat artinya mendaftarkan nama Anda di dalam kitab kehidupan. Kemudian melepaskan artinya memecat jemaat sehingga ketika dipecat namanya akan terhapus di dalam kitab kehidupan. Mengenai kitab kehidupan, saya ada satu topik. Ada terdiri dari 8 episode. Judul temanya Kitab Kehidupan. Bapak Ibu bisa masuk dan melihat di link YouTube kami Bible Teaching Ministry untuk memahami lebih jauh tentang Kitab Kehidupan yang akan mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih, gereja awal seharusnya menjadi standar doktrin. Kenapa saya katakan bahwa gereja awal harus menjadi standar doktrin? Saya akan berikan 5 alasan. Yang pertama, gereja awal itu adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Penulis Ibrani pasal 8 ayat 1-2 mengatakan ada 2 macam gereja. Ada 2 macam kekuatan yang bisa mendirikan gereja. Kekuatan pertama itu gereja yang didirikan oleh Tuhan. Dan kekuatan yang kedua adalah gereja yang didirikan oleh manusia. Gereja yang didirikan oleh manusia itu bisa dikatakan gereja yang didirikan oleh sinode-sinode. Apakah umat Kristen, pendeta-pendeta bisa mendirikan gereja di luar kuasa Tuhan? Saya katakan bisa. Kenapa tidak? Karena jika umat agama lain
bisa mendirikan rumah ibadah untuk agama dia. Kenapa orang Kristen nggak bisa? Banyak artis-artis yang mendirikan rumah ibadah dengan uang sendiri, dengan kekuatan sendiri. Demikian pula seharusnya manusia, seharusnya banyak pendeta bisa dirikan gereja sendiri. Yang penting untuk mendirikan gereja, ada uang dan ada koneksi. Uang untuk mendirikan bangunan, sedangkan koneksi untuk mendapatkan izin. Dan yang namanya gereja berdiri pasti ada umatnya. Tapi dua hal yang harus Anda bedakan adalah mendirikan gereja dan menghadirkan Tuhan ke dalam gereja adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Banyak gereja yang berdiri tapi Tuhan tidak ada di sana. Karena apa? Ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Gereja masih memiliki kesatuan doktrin. Karena saat itu gereja itu baru satu. Gereja hanya ada satu doktrin. Maka di Efesus pasal 4 ayat 5 dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau Tuhan itu hanya satu, tidak mungkin Tuhan akan berikan macam-macam baptisan. Kalau gereja baru satu, nggak mungkin di dalam satu gereja muncul dua macam doktrin baptisan. Tidak mungkin. Maka gereja satu, doktrin juga ada satu. Di zaman Alkitab, gereja-gereja itu nggak pakai nama. Merek gereja ditentukan oleh kota. Gereja Filipi, gereja Roma, gereja Korintus, gereja Efesus. Itu nama-nama kota. Di sana ada gereja Tuhan. Kalau hari ini, masing-masing sinode punya nama. Bukan ditentukan oleh kota. Yang ketiga, saat itu gereja baru hanya ada satu denominasi. Artinya, hanya ada satu tubuh. Okay? Maka tidak ada doktrin-doktrin lain. Maka doktrin itu hanya harusnya menjadi acuan dari kita supaya ajaran kita itu sesuai. Yang keempat, organisasi gereja bersifat sentralisasi, bukan bersifat otonom. Gereja yang bersifat otonom itu sangat bahaya. Karena dia berkuasa untuk mengatur doktrinnya, berkuasa untuk mengatur sendiri. Sehingga bisa mengalami kekeliruan karena tidak ada pendampingan, tidak ada mentor. Tapi kalau gereja yang bersifat sentralisasi, artinya semua itu dari pusat. Gereja yang masih bersifat sentralisasi diantaranya adalah gereja Katolik. Setiap tidak bisa masing-masing gereja lokal Katolik itu ngatur ajaran, nggak bisa, harus dari pusat diatur ke bawah. Masih ada gereja-gereja bersifat sentralisasi, tapi rata-rata gereja hari ini sudah bersifat otonom. Dan ketika gereja bersifat otonom, itu yang memunculkan banyak ajaran berbeda-beda. Organisasi gereja belum mengalami perpecahan. Belum ada perpecahan. Gereja ini, gereja itu, sinode ini, sinode itu. Perpecahan terjadi pertama kali saat konsili Efesus di tahun 431. Artinya, sejak hari Pentakosta gereja didirikan sampai tahun 431, gereja itu masih satu doktrin. Di tahun selanjutnya, di tahun 431 pecah. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Karena saat itu mempermasalahkan tentang status perawan Maria. Theotokos artinya bunda Allah. Ada ajaran yang mengatakan, oh Maria itu bundanya Allah, Maria itu kudus. Bahkan ada yang menjelaskan Maria itu setelah melahirkan Yesus tidak mempunyai anak lagi. Artinya kudus sampai mati. Padahal salah. Maria dengan Yusuf punya anak. Atau adik tirinya Yesus, ibunya sama, bapaknya beda. Kalau Yesus bapaknya adalah Allah, saudara-saudara Yesus bapaknya adalah Yusuf. Kemudian perpecahan berikutnya terjadi di tahun 451. Perpecahan besar yang terjadi dalam sejarah gereja Katolik terjadi pada abad yang ke-11. Tapi yang paling parah adalah perpecahan yang memunculkan agama Kristen terjadi di tahun 1517 dengan bergerakkan reformator yang dilakukan oleh reformasi yang dilakukan oleh reformator Martin Luther. Sampai hari ini pecah-pecahan menjadi ribuan denominasi. Gak heran, maka munculnya berbagai macam doktrin yang berbeda-beda. Karena itulah Rasul Paulus pernah mempatenkan doktrin gereja rasul. Ajaran gereja rasul dipatenkan. Bagaimana wujud dipatenkan? Lihat Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Seorang rasul, seorang hamba Tuhan mestinya menyampaikan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Tapi kenapa Rasul Paulus sampai 2 kali mengutuk di 2 ayat ini? Dia terkutuklah dia, terkutuklah dia. Siapakah yang dikutuk oleh Paulus di dalam ayat ini? Tidak lain orang yang memberitakan suatu ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan rasul-rasul. Karena Paulus menekankan tentang kami, sekalipun kami atau malaikat di surga, kalau ajarannya berbeda dengan kami, rasul-rasul, maka terkutuklah dia. Karena itu kalau ada yang memberitakan Injil, memberitakan suatu ajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan rasul-rasul, terkutuk. Lalu bagaimana yang menerima? Otomatis ada di bawah kutukan. Jadi termasuk bukan hal yang sepele loh. Karena ajaran menentukan keselamatan. Ketika kita mau menyembah Allah di luar kebenaran firman Tuhan, penyembahan kita jadi sia-sia, tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu masalah ini adalah masalah yang serius. Ciri khas gereja milik Tuhan. Di bagian awal sudah dijelaskan bahwa dari gunung rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Gunung rumah Tuhan saat ini adalah gereja. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus dan dilanjutkan oleh murid-muridnya mempunyai 5 doktrin utama. Gereja awal punya 5 doktrin mendasar. 5 tiang doktrin gereja. Kita lihat 5 ajaran pokok Yesus dan murid-murid. Pertama, melakukan baptisan yang alkitabiah. Artinya baptisan harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang kedua, melakukan perjamuan kudus yang alkitabiah. Yang ketiga, melakukan jemaat harus dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, melakukan pembasuhan kaki. Yang kelima, tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Hari Sabat masuk ke dalam 10 hukum Allah. Kemudian Tuhan Yesus sendiri menguduskan hari Sabat, dan hari Sabat itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Jadi jelas ya, 5 doktrin utama ajaran gereja awal. Apakah ajaran gereja-gereja hari ini masih sama dengan yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ketika ajaran gereja hari ini sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, seperti yang dikatakan oleh Paulus, sanksinya adalah kutukan. Anda itu binasa. Karena itu jangan sampai, saya katakan sekali lagi, jangan sampai ajaran yang kita ajarkan itu berbeda dengan Alkitab, berbeda dengan firman Tuhan, karena risikonya terlalu riskan. Nah, untuk mengupas 5 topik pelajaran ini, saya membutuhkan waktu minimal 45 kali pertemuan. Jadi banyak ya. Tapi setahap saya akan masuk ke seluruh pengajaran Alkitab yang saya sampaikan itu lewat link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena itu Bapak Ibu bisa mendapatkan pelajaran tentang baptisan, itu sudah ada di dalam Bible Teaching Ministry. Tentang perjamuan kudus, hari Sabat, Roh Kudus, kemudian basuh kaki, semuanya itu sudah akan saya masukkan suatu saat nanti. Kita lihat baptisan air, perjamuan kudus, dan dipenuhi Roh Kudus. 3 doktrin ini masih diakui dan masih dijalankan oleh gereja-gereja hari ini. Walaupun masih berbeda-beda antara satu sinode dengan sinode lain. Sinode A punya cara baptisan A. Sinode B punya cara baptisan B. Sinode C punya cara baptisan C. Masing-masing punya cara baptisan. Tapi setidaknya mereka masih akui, masih jalankan. Lalu ada 2 lagi, pembasuhan kaki dan menguduskan hari Sabat. 2 doktrin ini sudah hilang dari gereja zaman sekarang. Apakah masih perlu? Nah, tentu perlu kupasan lebih dalam. Mengapa bisa terjadi perbedaan doktrin antara sinode satu dengan sinode lain? Bahkan ada yang hilangkan, misalnya
sabat dihilangkan, basuh kaki dihilangkan. Permasalahannya ada di 2 Petrus 1 ayat 20-21. Masalah tafsiran, perbedaan penafsiran. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Permasalahannya itu adalah tafsiran. Sinode A punya tafsiran A, Sinode B punya tafsiran B, pendeta A punya tafsiran A, pendeta B punya tafsiran B. Sehingga banyak tafsiran-tafsiran muncul yang memunculkan berbagai macam doktrin yang berbeda-beda. Apakah Alkitab tidak boleh ditafsirkan? Boleh. Oke? Nah, yang tidak boleh adalah ditafsirkan menurut kehendak sendiri, menggunakan hikmat, logika, kepintaran sendiri. Penafsiran Alkitab harus dituntun oleh Roh Kudus, karena sumber penulisan Alkitab itu adalah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menuntun, maka akan terjadi kesatuan pandangan tentang sebuah doktrin, kesamaan pandangan tentang sebuah doktrin. Dan ketika kesalahan terjadi di dalam penafsiran, dampaknya juga sangat signifikan. Dampaknya adalah kebinasaan. Maka jangan sampai ajaran kita salah, tafsiran kita salah, karena dampaknya itu adalah kebinasaan. Lihat apa yang dikatakan Petrus selanjutnya. 2 Petrus 3:15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh hatinya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Yang saya cetak warna hitam dan garis bawah, surat-suratnya ada hal-hal yang suka dipahami. Tulisan Paulus banyak yang sulit dipahami, maka perlu ditafsirkan. Dan ketika disalah tafsirkan, maka terjadi pemutarbalikan kebenaran, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Misalnya baptisan nih, mestinya begini jadi begitu karena salah tafsir. Dan baptisan berhubungan dengan keselamatan, habislah Anda. Basuh kaki, kemudian perjamuan kudus, Roh Kudus, hari Sabat, semuanya itu sudah banyak yang dicungkir balikan karena salah tafsir. Maka ada yang jalankan, ada yang tidak, dan ketika dijalankan pun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita sudah belajar menyembah dalam kebenaran, artinya adalah ajaran kita harus sesuai dengan Alkitab. Karena ketika ajaran kita tidak sesuai Alkitab, penyembahan kita menjadi sia-sia. Karena kita di luar kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, ini sesi yang keempat dari 4 sesi yang kami siapkan. Menyembah dalam roh 2 sesi, menyembah dalam kebenaran 2 sesi. Semoga apa yang sudah kami belajar dari Yohanes 4 ayat 24, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, membuat seluruh jemaatmu dimanapun ada berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka dicelekkan, mereka dibukakan pengertian yang baru, sehingga mereka dituntun menuju pada keselamatan karena penyembahan mereka sudah sesuai kebenaran. Kerinduan hamba-Mu agar mereka mendapatkan penyertaan Engkau, dan penyertaan itu bisa terjadi ketika penyembahan itu sudah sesuai dengan kehendak Engkau. Hamba-Mu serahkan kepada Engkau seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, agar mereka sadarkan, agar mereka kembali ke dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.